Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, sambutan dari Ibu Ani Sugesti Handayani SPD MPD selaku yang dituakan di SMP Negeri 2 Trucuk. Ada Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Asep Nurjaman SPD yang sudah memandu acara PMO SMP Negeri 2 Trucuk level sekolah yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, beliau Bapak Harjono, SPD, SAP, SIP, SH, MSI yang sudah berkenan menghadiri room PMO level sekolah di SMP Negeri 2 Trucuk pada siang yang membahagiakan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Trucuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga di siang hari ini kita berkomitmen konsisten untuk tetap melaksanakan program sekolah penggerak, yaitu PMO level sekolah yang keempat, yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Pertama-tama saya ucapkan sugeng rawuh Bapak Pengawas. Terima kasih tak terhingga atas pengawalannya, juga pembinaannya pada Bapak Ibu, teman-teman guru di SMP Negeri 2 Trucuk. Yang kedua, saya juga mengapresiasi pada Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu karyawan-karyawati
yang sudah menghadiri undangan sekolah dalam rangka menyelenggarakan PMO level sekolah keempat di bulan Februari ini. Pada bulan Februari ini PMO kita mengangkat tema yaitu penguatan literasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang berdampak pada siswa di SMP Negeri 2 Trujo. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu semua bahwasannya tolak ukur kemajuan pendidikan di sebuah satuan pendidikan ini adalah rapot pendidikan. Sedangkan rapot pendidikan yang ada di sekolah kita atau yang sudah meluncur itu ada komponen-komponen yang butuh rekomendasi pembenahan, yaitu diantaranya adalah indikatornya literasi numerasi. Literasi khususnya untuk SMP Negeri 2 Trujo yaitu kompetensi dalam penguasaan buku teks informasi. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai pada rapot pendidikan agar nanti ada peningkatan dan juga ada upaya menggerakkan seluruh warga sekolah agar kompetensi khususnya pada siswa tentang literasi ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ada peningkatan prestasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk itu PMO ini diselenggarakan dalam rangka menyatukan kekuatan, juga menyatukan persepsi dalam rangka kita bisa berkontribusi dan memberikan respon positif dan sigap dalam rangka membaca rapot pendidikan kita. Selanjutnya, untuk program-program ini kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan binaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dalam hal ini di bawah bimbingan binaan dari beliau Bapak Pengawas Bapak Harjono SPD, SAP, SIP, SHMSI. Untuk itu nanti program dan tindak lanjut dari topik tersebut sangat kami harapkan masukan maupun juga semacam pencerahan dari Bapak di siang hari ini agar PMO pada siang hari ini benar-benar tepat sasaran dan juga terukur serta teruji sesuai yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Bapak, matur juga untuk PMO yang keempat ini adalah sebagai action atau tindak lanjut dari lokakarya ketiga yang dilaksanakan di Surakarta. Kebetulan untuk SMP penggerak 2 SMP yaitu SMP Negeri 2 Trujo dan SMP Sinar Fajar ini terpental ikut di Surakarta. Nah, untuk lokakarya yang ketiga kemarin di bawah bimbingan dari Ibu Fasilitator Ibu Novi ini mengangkat topik atau materi indikator penguatan literasi. Untuk itu, agar Bapak Ibu di SMP Negeri 2 Trujo ini juga memiliki pemahaman dan juga pencerahan yang sama, maka topik tersebut nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang hebat yang akan memberikan pencerahan sekaligus sebagai narasumber dari penguatan literasi. Ini merupakan tindak lanjut atau praktik baik dari lokakarya di Surakarta yang akan diimbaskan pada keluarga besar SMP Negeri 2 Trujo.
Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu, PMO ini kita laksanakan dengan sepenuh hati dan juga dengan keikhlasan sehingga hasilnya akan betul-betul terasa memberikan perubahan kemajuan pada sekolah kita, terutama pada pelayanan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi kita dalam penguatan ataupun kompetensi literasi numerasi. Dalam hal ini sekolah sebenarnya juga sudah menyatukan kekuatan ataupun juga gerakan melalui pojok baca yang dimotori oleh Bapak kurikulum kita, yaitu Bapak Agus Eko Warno, yang kemarin melalui room komunitas belajar Estudia memberikan praktik baiknya, yaitu tentang sistem QR kode yang dimanfaatkan untuk penguatan literasi di SMP Negeri 27. Luar biasa, teman-teman sudah memahami dan juga mengambil manfaatnya untuk peningkatan literasi di sekolah. Selain itu, pihak sekolah bersama tim BOS juga melakukan action ataupun juga memberikan jembatan dalam peningkatan literasi ini, yaitu mengikutkan siswa-siswi dalam room ataupun ajang gerakan menulis bersama, yaitu literasi tingkat nasional yang nanti akan dilaksanakan mulai bulan April, dan ini dilakukan secara daring yang diselenggarakan oleh Melanesia, yaitu suatu yayasan atau badan yang memang diberikan izin ataupun akses oleh kementerian untuk mengembangkan literasi tingkat nasional. Insya Allah nanti dari beberapa siswa kami SMP Negeri 2 Trucok beserta Bapak Ibu guru yang berminat untuk membuat karya tulis ini diberikan kesempatan untuk siswa, kurang lebih mungkin 80 siswa yang akan kami daftarkan dengan guru pendamping atau koordinator yang nanti akan kita sepakati di tim literasi SMP Negeri 27. Itulah Pak Pengawas sekaligus sebagai laporan ya Pak kegiatan kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut akan banyak membantu dalam meningkatkan kompetensi literasi siswa-siswi SMP Negeri 2 Trucok yang endingnya akan meningkatkan hasil AKM SMP Negeri 2 Trucok, yang nantinya AN SMP Negeri 2 Trucok akan menunjukkan nilai atau prestasi sesuai dengan yang diharapkan. Dari kami cukup, barangkali ada tutur bahasa yang mungkin kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua, terutama Bapak Pengawas, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari saya cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang kelima, acara sambutan dari Bapak Pengawas Bapak Arjono SPD, SAP, SIP, SH, MSI. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Arjono. Betul. Di WA saya.
Jenengan sambutan. Satelit kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi nyambung punya HP anak saya, punya saya sendiri habis ternyata paketannya sehingga mati. Saya juga Awas. karena sekolah sekarang menjadi sekolah itu sendiri yang difasilitasi oleh ibu kepala sekolah. Jadi semester 1 ada bulan Juli sampai Desember kita telah melaksanakan kegiatan PMO selama 3 kali dan waktu itu ada 2 topik yang kita pilih. Kalau saya tidak salah, 2 topik pertama adalah pembelajaran di kelas, yang kedua adalah itu mestinya sudah diselesaikan, sudah dibenahi selama 3 kali PMO, yaitu bulan Agustus sampai bulan Desember. Kemudian di bulan ini apa PMO yang keempat mestinya kita akan menentukan topik lagi yang akan kita selesaikan selama 1 semester depan, yaitu semester kedua. Jadi dengan akan memilih 1 topik dengan 2 subtopik, atau seperti kemarin 2 topik yang masing-masing topik itu terdiri dari 2 subtopik. Masalah sekolah tinggal waktu bensinnya di mana. Yang penting yang Paketannya main gue lali mau nanti saya aja nih main pak aja nih main gue lali kebanyakan kenapa sombong pak Suaranya bisa terdengar Bapak mau dilanjutkan. Nyambung.
Udah. Ya, yaitu acara inti untuk materi Dukias dengan materi penguatan untuk meningkatkan kualitas. Monggo ya, untuk waktu dapat saya persilakan. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harjono, SPD, SAP, SIP, SHM, SI. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trucuk, Ibu Ani Sugesti Handayani, SPD, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Trucuk. Mohon izin Bapak Ibu mohon izin saya untuk memberikan materi yang kemarin sudah didapatkan saat loka karya di Solo bersama Pak Asep dan juga Bu Ani. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penguatan literasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu Guru mungkin sudah tidak asing dengan kata literasi, nggih. Untuk SMP Negeri 2 Trucuk sendiri perlu perhatian khusus mengenai literasi berdasarkan rapor pendidikan yang sudah di-download atau sudah diketahui oleh Bapak Ibu Guru. Oke. Untuk literasi sendiri apa itu literasi? Literasi menurut Kemendikbud adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu. Pak Jono sudah bisa bergabung lagi, nggih. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Bapak sudah bisa bergabung lagi? Halo? Halo? Kalau sampel Tidak ada suaranya. tidak ada suaranya. Mbak Aisyah Belum ada suara. ngomong dibuka nih. Buka. yang dengar Pak. Oke, Bu. Untuk Pak Harjono menginjak acara yang kelima, yaitu acara sambutan dari Pak Harjono, SPD, SAP, SIP, SHMSI. Untuk waktu saya persilakan, monggo Pak Harjono. Halo? Monggo Bapak. Iki apa, Mbak? Monggo Bapak. Monggo Bapak, sambutannya dilanjutkan monggo. Halo Bapak, Assalamualaikum. Aku penjenengan langsung sambutan saja. Sambutan Pak. Penjenengan langsung sambutan. Penjenengan coba lagi Pak. Penjenengan coba lagi masuk ke sini.
Masuk kan? Masuk. Suara saya masuk. Oh, tapi saya nggak mendengar suara Mbak Ani. Enggak apa-apa. Yang penting Bapak ini sampaikan jujur. Yang penting suara saya masuk. Saya supaya jadi melanjutkan. Mohon maaf ini karena pesawatnya error. Tadi pakai laptop, sekarang pakai HP. Di semester 2 ini Mbak Ani mengambil topik penguatan literasi. Penguatan literasi yang nantinya apakah penguatan literasi ini nanti akan diselesaikan selama 1 semester atau hanya PMOD keempat ini, saya nanti mohon informasinya. Seperti apa yang sudah panjenengan terima dengan kombel panjenengan masih atau siapa itu ketika panjenengan mengikuti kegiatan loka karya dari Mbak Novi yang materinya tentang penguatan literasi beberapa minggu yang lalu. Di situ ada, kalau saya tidak salah, ada 5 tujuan di loka karya tersebut, antara lain yang pertama adalah peserta atau Bapak Ibu guru dalam mengikuti loka karya tersebut. Tujuan yang pertama, Bapak Ibu guru memahami pengertian literasi, kemudian menemukanali istilahnya, menemukanali miskonsepsi yang terjadi di lapangan mengenai literasi itu sendiri, karena pengertian literasi itu luas, tidak hanya terbatas membaca dan menulis, tapi lebih luas. Kemudian yang ketiga, setelah menemukanali tentang pengertian literasi itu sendiri, yang ketiga adalah Bapak Ibu guru merancang asesmen awal untuk melakukan pemetaan kemampuan anak dalam literasi. Di menyusun asesmen awal untuk memetakan kemampuan literasi anak. Setelah itu hasilnya dianalisis, kemudian digunakan untuk merancang strategi dalam melakukan pendampingan pada anak untuk menguatkan literasi anak itu sendiri. Tujuan yang keempat. Sedangkan yang terakhir, Bapak Ibu guru berkolaborasi di tingkat sekolah dalam menyusun kegiatan literasi di sekolah. Nah itu, jadi sekali lagi pengertian literasi sendiri cakupannya luas, termasuk juga ada literasi finansial, literasi budaya, membaca poster, membaca grafik, membaca tabel, dan sebagainya, itu juga termasuk literasi. Dan harapannya dari pemerintah itu, Bapak Ibu guru khususnya yang sudah golongan 4 ke pembina itu, kemampuan literasinya itu berada di level 4. Karena kemampuan literasi Bapak Ibu guru kan dikelompokkan menjadi 5 level, kalau saya nggak salah ya Pak Di ya. Untuk yang golongan 4 itu diharapkan Bapak Ibu guru sudah berada di level yang keempat, yaitu bisa berkolaborasi dengan teman sosial. Saya percaya itu bisa kita laksanakan. Tidak harus golongan 4, mestinya kita sudah bisa berkolaborasi. Kalau yang level 1 baru memahami strategi pembelajaran, khususnya tentang pembelajaran literasi ini. Kemudian setelah memahami, baru menggunakan strategi pembelajaran untuk memperkuat literasi anak. Level yang ketiga itu Bapak Ibu bisa melakukan atau mengevaluasi dan melakukan perbaikan strategi pembelajaran yang selama dan kita gunakan khususnya dalam pembelajaran anak tentang literasi.
Sedangkan yang golongan padi dan kalau ada itu sudah bisa membimbing teman-temannya. Itu bedanya golongan 4 ATC dengan golongan 4DE. Kalau 4DE itu diharapkan ya sudah bisa membimbing temannya. Kalau kita golongan 4C ke bawah itu masih berada di level yang keempat. Kita bisa berkolaborasi dengan teman sejaman. Mbak Ani saya percaya lebih paham mengenai materi penguatan literasi karena sudah mendapatkan dari Binopi beberapa minggu yang lalu. Saya juga punya materinya sama persis dengan punya terjadinya karena sama-sama dan Bani. Saya waktu itu sudah ikut Mbak Ani ini, sudah ikut kegiatannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa untuk semester 2 ini sekolah dimohon untuk menentukan topik lagi seperti semester 1 dan subtopik yang akan dibenahi di 1 semester ke depan ini, bagian mana yang menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan sekolah penjenengan. Akan itu disepakati bersama, kemudian baru melakukan perencanaan aksi nyata. Setelah dibuat rencana aksi nyata, dilaksanakan aksi nyata dalam membenahi topik yang kita pilih di semester 2 ini. Itu Mbak Ani, saya yang perlu sampaikan di kegiatan PMO hari ini. Dan jangan lupa setiap selesai PMO nanti di paling tidak itu tanggal 8 sampai maksimal 10 jangan harus segera melaporkan hasil dari PMO hari ini supaya nanti Mbak Novi ketika memeriksa hasil PMO penjenengan itu warnanya sudah hijau di SIM PKB-nya. Jadi setiap PMO segera dilaporkan lewat SIM PKB. Nanti kalau ditunda-tunda malah lupa karena pekerjaan penjenengan banyak sekali nanti menumpuk. Sebenarnya hari ini Mbak Ani sejak hari Senin itu kan saya harusnya di Haris, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Haris, Jumat, Sabtunya ada di Edutel, Senin, Selasa, Rabu, Kamis depan kembali lagi ke Solo. Tetapi kan anak saya baru sakit, saya untuk minggu ini saya kembalikan ke BPJP supaya nanti segera dicari gantinya untuk rokakannya di hari Sabtu besok lusa itu. Maaf ya Mbak Ani, saya mengikuti PMO dalam situasi yang seperti ini. Ini posisi saya di garasi Mbak. Saya di garasi rumah perawatan anak saya karena di ruang perawatan saya ini ada garasinya khusus untuk saya karena berada di VVIP ya, luas tempat. Itu Mbak Ani yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena situasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Harjono SPD, SAP, SIP, SI. Luar biasa sekali, berupa motivasi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini di SMP Negeri 2 Trucuk. Kaitannya dengan rapor pendidikan kita yang literasi yang sangat lemah sekali, ya Bapak Ibu. Intinya literasi itu sangat luas. Jadi kalau sudah saya harus mohon izin untuk link atau ya Mbak Ani ya, atau kalau masih ada yang perlu didiskusikan, saya tidak mendengar suara Mbak Ani. Mbak Ani masih mute. Mbak Ani masih mute. Suara Mas Asep. Ora sing mateni deh. Mateni Pak. Sudah ada suaranya. Jelas, karena kenalnya jelas.
Terima kasih sekali Bapak. Matur sekalian untuk laporan Tempo sebelum tanggal 8 di SIM PKP. Ini mohon maaf karena SIM PKP saya masih SMP 5, sedangkan masih dari dia nanti pelaporannya minta tolong Pak Bani untuk diuploadkan. Tidak. Anomali Mbak, sama dengan Mas Bani masih ini sudah sama. Atau nomor Mbak, sama betul. Bisa sampaikan mohon maaf. Kalau sudah difoto, saya mau izin oleh Bani. Kami serahkan di Bapak, kami teruskan. Salam Baik, terima kasih semua. Ya, semoga putra atau putri dari Pak Jono segera sembuh. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara inti aksinya. Praktek baik dari Bu Tias yang sudah mendapatkan bekal ketika Lota Karya di Surakarta. Untuk waktu dan tempat, monggo Bu Tias, silakan. Bapak Ibu mohon izin untuk melanjutkan materi nggih. Nanti materi akan saya kirim dulu, jadi secara singkat mawon nggih. Jadi literasi itu tidak hanya kegiatan membaca Bapak Ibu. Literasi itu juga kegiatan melihat, kemudian menyimak, menulis dan berbicara. Itu nggih, karena dulu saya sebelum ikut Lokakarya saya tahunya itu kalau literasi itu ya membaca. Ternyata literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga melihat, menyimak, menulis dan berbicara. Seperti itu. Dipraktekkan. Nah, ini dasar peraturan literasi ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Dasar Pasal 28C ayat 1, Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 3, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep literasi perlu mengakomodasi komponen penting, itu ada dua, yaitu teks dan kecakapan berpikir. Selanjutnya, dalam proses perencanaan pembelajaran di kelas, konsep literasi perlu diturunkan dalam modul-modul yang memiliki elemen pengetahuan dan keterampilan. Terkait yang pertama adalah ragam teks yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah strategi pemanfaatan teks untuk meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik di semua mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang menumbuhkan minat baca peserta didik. Nah, ini ada pembelajaran literasi terdiferensiasi. Bapak Ibu guru perlu melakukan pendampingan kepada siswa agar dapat mencapai kompetensi pada fasenya. Jadi siswa ada fasenya masing-masing. Itu nanti ada modulnya. Nanti saya share di grup Bapak Ibu. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, guru diberikan keleluasaan untuk melakukan hal-hal misalnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran pada akhir fase. Kemudian merancang alur belajar peserta didik melalui materi yang sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik. Memetakan kebutuhan dan karakteristik melalui ragam cara pemetaan atau asesmen di awal yang sudah Bapak Ibu lakukan tentunya dengan asesmen diagnostik ya. Kemudian pemetakan kebutuhan dan tadi sudah, kemudian memilih media pembelajaran di luar buku teks yang telah tersedia. Nah, ini bisa misalnya saya pembelajaran prakarya ya. Nah,
di luar buku teks yang sedia, bisa misalnya anak nanti diberi tugas ke perusahaan untuk mencari buku yang sesuai dengan materi, misalnya tentang pengolahan makanan, umbi-umbian dan cerealia, bisa mencari resep-resepnya di perusahaan seperti itu. Tidak hanya mengacu pada teks. Selanjutnya, strategi literasi dalam lokakarya membaca dan menulis. Yang pertama adalah mengoptimalkan perkembangan kemampuan peserta didik untuk membaca, menyimak, berbicara, dan menulis secara seimbang. Di sini Bapak Ibu, saya rasa sudah dalam pembelajaran ada membaca, menyimak, kemudian berbicara. Berbicara dilakukan dalam presentasi ya biasanya, dan menulis secara berimbang. Menggunakan teks fiksi dan non-fiksi sehingga sesuai dengan asesmen kompetensi minimum KKM. Membantu guru melepaskan tanggung jawab kepada peserta didik secara bertahap melalui kegiatan penyampaian materi dan pemodelan oleh guru. Jadi siswa bisa dikelompokkan, kemudian mempelajari materi dan melakukan kegiatan latihan secara mandiri, menggunakan materi ajar yang sesuai dengan kemampuan membaca peserta didik. Untuk strategi penguatan literasi, yang pertama bisa pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Lingkungan kaya teks merupakan bagian penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Jadi misalnya sudah ada di kelas-kelas, ada puisi dan lain sebagainya, ada tanda-tanda termasuk sudut belajar, yang berlabel, kemudian ada cerita di dinding dan lain sebagainya. Pojok baca. Nah, ini adalah contoh dalam lokakarya membaca dan menulis. Ini ada beberapa tahapan. Sesuai dengan prinsip pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Ada 3 alur. Alur pertama adalah alur kegiatan dalam lokakarya. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran seperti biasa. Kemudian guru mengajarkan melalui pemodelan strategi membaca. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk menanggapi bacaan. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Lalu guru melakukan koneksi untuk mengaitkan materi dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Guru memberikan instruksi tentang kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berpasangan atau mandiri secara jelas. Kemudian, pada latihan mandiri dan konferensi, guru melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan strategi yang diperagakan pada pengajaran singkat. Lalu melakukan konferensi berupa pendampingan terhadap peserta didik yang membutuhkan. Karena kan tidak semua peserta didik kemampuannya sama, bahkan ada peserta didik kita yang belum lancar membaca. Nah, pemilihan peserta didik yang didampingi dapat dilakukan dengan merujuk pada hasil asesmen diagnostik. 3 yaitu sesi berbagi bicara. Peserta didik menceritakan cara ia menerapkan strategi membacanya di depan kelas. Pada sesi ini, guru melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik terhadap strategi membaca yang telah dipraktikkan dan dipaparkan peserta didik di depan kelas. Lalu mendampingi peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi terhadap strategi membaca yang telah dipraktikkan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Asep. Pada Bapak Asep, waktu saya serahkan. Pak Asep Nur Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya berdiri Bapak Ibu Guru. Ini sebelumnya sedikit Bapak Ibu Guru saya ajak berpikir dulu.
Apa itu literasi, Bapak? Coba. Refleksi. Ini nanti bagian dari refleksi itu. Ngajar. Di sini ya ada 6 soal yang harus Bapak Ibu guru coba jawab. Ya, nanti sing tak tunjuk kudu gelem. Apa yang tunjuk Pak Bu? Rakit. Ini soal yang pertama adalah literasi itu membaca dan menulis. Nah, menurut pemahaman Bapak Ibu guru yang ada di sini, kira-kira betul atau tidak? Salah. Literasi itu membaca dan menulis. Salah. Nah, kalau betul berarti ya setuju. Tidak setuju gitu. Pak Budi bagaimana, setuju atau tidak Pak? Otomatis tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju gitu. Yang ngapunten gitu. Narasumbernya rada ngeyel. Nah, tidak setuju ya. Makanya yang setuju dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jangan Bu. Bu Lani tidak setuju gitu. Setuju. Oke. Kalau boleh tahu alasannya apa gitu? Karena kegiatan literasi itu ada sebagian baca dan menulis. Kegiatan literasi sebagiannya ada yang membaca dan menulis. Untuk yang tidak setuju tadi Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Andre Pak. Ya, terima kasih Pak Asep. Saya mau mencoba menjawab. Setelah dari paparan Ibu Tias tadi, kegiatan literasi itu terdiri dari membaca, menulis, mendengarkan, melihat, berbicara, menyimak. Jadi itu pertanyaan Pak Asep hanya sebagian. Jadi belum lengkap untuk dikatakan kegiatan literasi. Belum lengkap. Belum lengkap. Belum lengkap. Belum lengkap. Belum lengkap. Terima kasih untuk Bu Rani dan Pak Budi. Itu tadi merupakan sebuah refleksi ya Bapak Ibu guru, seberapa paham Bapak Ibu guru terkait dengan literasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tias. Oke, kita lanjut saja nih Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Jawaban saya Pak. Jawabannya tidak setuju. Jawaban saya, kalau jawaban saya semuanya betul Pak. Tergantung konteksnya. Apa yang disampaikan Bu Rani betul, apa yang disampaikan Pak Budi juga betul. Aja dikira mitra-mitri, semuanya ada dasarnya Pak. Dilanjutkan malam ya Bapak Ibu. Setelah jam 2. Yo Mbak Tias. Tias. Ini untuk yang jawaban Mbak Rani itu memang benar menurut kacamata Pak Asep, karena itu tidak ada kata saja. Jadi literasi membaca menulis boleh. Ini literasi membaca menulis saja, nah itu baru tidak boleh. Seperti itu nggih. Itu Pak jawaban. Semuanya ada dasarnya ya Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu langsung terus kan. Nah ini pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Nah ini Bapak Ibu guru, lingkungan tempat berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, display kata, kemudian moral berlabel, papan buletin, grafik dan diagram, kemudian puisi serta berbagai bahan cetak lain. Intinya dengan tujuan mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasinya. Contohnya bahan kayu teks dapat dikembangkan untuk mendukung program pembelajaran lintas mata pelajaran.
ada bahan kaya teks ya. Ada 12 Bapak Ibu guru, dijelaskan apa yang buatan ini? Buatan ini langsung ya. Sesuai kebutuhan saja. Tak jelasin kabeh ben suwe. Yang pertama adalah bahan-bahan pendukung literasi ya. Ini contohnya tabel hari dalam seminggu. Di dalam kelas itu biasanya ada tabel hari kalau ada nggih. Kemudian yang kedua adalah bagan fungsional untuk komunikasi kelas. Nah, contohnya adalah jadwal harian, kemudian daftar piket kelas, kemudian bagian kehadiran siswa, bahkan kehadiran siswa. Kemudian yang ketiga adalah bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Nah, semua ini dalam rangka meningkatkan literasi Bapak Ibu guru dan juga akan berdampak kepada siswa tentunya ya Bapak Ibu. Contoh yaitu karya menulis interaktif, kemudian kesepakatan kelas. Intinya segala hal yang dibuat oleh siswa bersama dengan Bapak Ibu guru. Itu nggih Pak, Bu. Yuk. Nah, kemudian pajangan tulisan siswa ini. Contoh cerita yang ditulis oleh siswa seperti cerpen, latar belakang siswa, cita-cita siswa yang ditulis kemudian ditempel di sudut kelas, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan bacaan atau literasi Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh menu hari ini. Nah, itu ada sate apa itu. Kemudian sampingnya ada foto di mana sebaliknya foto itu ada alamat, ada cita-cita dan sebagainya. Tentunya itu semuanya adalah bahan literasi Bapak Ibu. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini ada dinding kata Bapak Ibu. Nah, dinding kata ini contohnya kita menaruh kosakata di dinding kelas ya, bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang benar atau bahasa Arab sekalian pun juga tidak masalah. Intinya ditempelkan di dinding dan difungsikan sebagai kamus untuk bahan bantu siswa dalam belajar. Itu Bapak Ibu. Kemudian sudut baca kelas, nah ini yang diprogramkan oleh tim kurikulum, yaitu contoh sudut baca, ada perpustakaan ini di dalam kelas, itu ada di kelas 9B kalau tidak salah. Palingnya siapa nih 9B? Pak Budi ya, yang biasa sekali itu Pak Budi. Tepuk tangan tuh Pak Budi. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu, ini ada perpustakaan kecil. Yang sebelah kiri buku hanya ditumpuk, sedangkan yang sebelah kanan itu buku diketok cover. Kira-kira menarik yang mana Bapak Ibu? Nah, yang terlihat covernya ya, sayang sekali di 9B itu yang kiri Bapak Ibu. Jadi boleh dibenahi besok. Selanjutnya Mbak Tias. Nah, mengatur sudut baca ya, sudut baca yang ada di kelas-kelas itu diatur Bu, ditempatkan di pojok yang strategis yang bisa dilihat oleh siswa-siswi yang ada di kelas, sehingga siswa-siswi jadi minat membacanya atau minat belajarnya tinggi, meningkat ya. Kalau saya lihat tadi, kebetulan tadi saya ngajar di salah satu kelas ya 9B lagi karena yang ada hanya 9B. Di situ ditutupi kaset. Nah, kalau besok diperbaiki Pak Budi, menyortir buku sesuai dengan kriteria dan label yang ditetapkan. Kemudian serta menempatkan buku di rak yang dapat diraih siswa. Ya, buku tadi ada di belakang kasetnya. Boleh buku mana kesimpan jadi saya bilangi itu lanjut Tias. Nah, ini menggunakan bahan lokal. Awalnya saya bingung bahan lokalnya seperti ini. Ternyata tempatnya itu bahan yang dikelola oleh anak itu sendiri. Maksudnya ini contohnya. Ada kota tempat buku itu adalah produk dari kelas itu sendiri. Ya. Kemudian ada almari atau rak buku itu juga dari kelas itu sendiri, tidak beli atau
atau peninggalan dari kakak kelas seperti yang 9B itu. Dilanjutkan Bu Tias. Yang 10 ya, seperti itu Mas. Menyotek buku. Nah, guru harus paham tingkat kelas dan tingkat membaca umum siswa yang ada di kelasnya tentunya. Tidak mungkin toh di dalam kelas itu ada bacaan-bacaan orang dewasa atau bacaan-bacaan yang tidak ada pada tempatnya. Kebenaran yang kuno. Nah, apalagi buku-buku yang iri seperti itu harus dicermati ya, lebih baik dihilangkan. Kemudian yang nomor 11 yaitu memasukkan berbagai jenis teks. Nah, ini aku bingung namanya ini. Teks bahasa lokal yang dikembangkan oleh penulis lokal. Teks dalam bahasa Inggris yang menyertakan tema relevan dengan kehidupan siswa. Intinya segala bacaan, segala teks itu ada kaitannya dengan siswa, tentunya dengan tingkatan yang SMP, bukan yang kuliah, apalagi yang TK. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ini terakhir, mendorong kemandirian. Nah, ketika ada pojok baca yang sudah dikelola oleh siswa, nah ini salah satu wujud kemandirian siswa. Buku itu setelah dibaca ya dipoto, tidak harus dilemparkan. Nah, itu Bapak Ibu Guru 12 tadi saya jelaskan secara singkat, berikut contoh-contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement. Depan pula. Bapak Ibu, kita beri plus untuk narasumber kita hari ini. Pak Kurikulum monggo memimpin refleksi. Ini program ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu sebulan atau minggu atau 2 minggu. Refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, proyek manajemen office level sekolah yang keempat ini ya, bertema penguatan literasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi sudah dikatakan ya, dari hasil karya dari Solo ya Pak ya. Nah, itu dari pendidikan literasi tadi sudah sempat jadi rebutan Bapak bisa Bu Rani. Ya, disampaikan sedikit ya pendapat dari Elizabeth Sartre tahun 1986 ya, bahwa literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Jadi sesuai dengan konteksnya. Jadi jika diartikan secara singkat, definisi literasi itu
itu kemampuan menulis dan membaca itu betul. Nah, ya itu secara signifikan. Itu rasa literasi dihasilkan Wibowo. Tapi arti yang sebenarnya ya itu membaca dan menulis. Tidak hanya membaca dan menulis saja sebenarnya. Baca dan menulis itu mengetahui dari apa yang dibaca itu kayak informasi apa, kemudian bisa memahami, kemudian bisa mengkomunikasikan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Literasi ini ya berkaitan dengan nilai rapor kita yang masih merah, merona. Ini bukan hanya tanggung jawab dari bahasa Indonesia saja ya. Literasi ini menjadi tanggung jawab semua mapel ya. Jadi di dalam RPP itu nanti juga ada mana yang literasi ada bedakan dan mana yang numerasi. Ya mungkin itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan dengan penguatan literasi ini nanti bisa menambah pengetahuan kita semua dan meningkatkan rapor untuk khususnya pada literasi dan numerasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Saya menambahkan lagi tadi Pak Agus mengikir dari pendapat siapa tadi ya, ahli pakar Elizabeth. Oke. Nah, ini saya menggarisbawahi lagi, namanya literasi tidak sebatas pada, memang literasi di dalamnya mengandung arti membaca, menulis, tapi tidak terbatas pada itu. Intisarinya adalah membaca, menulis, memahami informasi. Nah itu. Jadi mengapa literasinya rendah? Karena cara atau kompetensi memahami informasi dalam buku ataupun modul itu siswa belum cakap. Nah seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya nyambung lagi kaitannya dengan penguatan literasi ini. Kira-kira Bapak Ibu akan melaksanakan program yang sudah disampaikan oleh Mbak Tias maupun Mas Asep ini membutuhkan waktu berapa minggu untuk bisa memberikan pemahaman pada siswa, untuk bisa memberikan semacam pencerahan pada siswa sehingga siswa ini tergerak untuk termotivasi dalam penguatan literasi yang kaitannya nanti dalam memahami mapel masing-masing. Tunggu Bapak Ibu monggo. Nanti karena ini tadi ditanya oleh Pak Pengawas, kira-kira literasi itu, penguatan literasi topik yang diambil pada siang hari ini sebatas pada PMO hari ini atau ada semacam program? Tentunya kalau saya jawab semacam program karena kita ini menjalankan penggiatan literasi atau peningkatan kompetensi literasi numerasi dengan upaya kemarin itu ada QR kode untuk mengembangkan pojok baca, juga ada gerakan bersama literasi nasional. Jadi berarti itu kan proses ya Bapak Ibu, tidak hanya sebatas PMO pada hari ini toh, tapi untuk selanjutnya kita juga akan melaksanakan upaya atau action di kelas untuk meningkatkan atau melakukan pembenahan pada rapor pendidikan kita. Begitu nggak Bapak Ibu? Jadi panjenengan punya PR atau punya semacam tanggung jawab untuk lebih memahamkan pada peserta didik. Jadi hasil dari PMO ini maupun refleksi nanti di kala penjenengan action di kelas jenengan sampaikan
agar anak didik ini memiliki pemahaman dan tidak terjadi miskonsep lagi untuk kaitannya dengan kompetensi literasi. Nah, untuk kaitannya dengan program menulis bersama tingkat nasional ini perlu membentuk tim literasi. Kita sudah mempunyai tim literasi atau belum, Bapak Ibu? Sudah punya tim literasi belum? Soalnya ada instrumen yang mengarah ke sana. Tadi saya buka online-nya, ada yang pertanyaan yang mengarah tim literasi sekolah sudah ada atau belum? Bumi tim literasi sekolah, maksudnya Bapak Ibu guru yang terbentuk dalam suatu tim kecil atau panitia kecil yang punya program-program penggiat literasi sekolah. Belum? Kalau belum, besok habis istirahat kita bentuk ya. Nah, karena ini sudah capek nih. Capeknya apa? Capek menunggu jimat mengonekkan antara sekolah dengan pak pengawas itu. Kalau daring ya untung-untungan. Kalau sinyalnya kuat lancar ya seneng praktis. Nek lancar malah beban psikologi tersendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Nah seperti itu. Jadi saya nggak akan memperberat penjenengan. Untuk tim literasi sekolah besok saja habis istirahat kita bisa bentuk bersama. Karena nanti untuk mengisi instrumen pendaftaran literasi nasional yang paling lambat tanggal 25. Nah sebelum tanggal 25 harus kita kondisikan karena tanggal 24 saya juga lupa karya. Untuk itu saya bisa mendampingi penjelasan besok pagi. Ya itu ya Bapak Ibu. Monggo ada yang bertanya, monggo Bapak Ibu silakan. Ini lain-lain atau tanggapan dari penjelasan umpan balik dari peserta ataupun dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin tanyakan? Kurangi. Tadi yang ditanyakan ada beberapa tayangan dinding baja, baja dan sebagainya. Kalau saya membuat gambar yang daratan lautan berwarna terus masuk mana? Biasanya disebut portofolio terus saya gambarkan. Dibaca. Barangkali ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Bapak Ibu, kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah. Sekian dari saya karena sudah jam 2:07. Kalau itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.